Selamat pagi. Insya Allah semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita memulai kegiatan kita dengan membaca Bismillah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, pagi hari ini alhamdulillah bertemu lagi, walaupun PJJ, walaupun BDR. Dan hari ini kita belajar tema yang baru, ya, tema 5, ekosistem. Yuk sama-sama kita mulai pembelajaran kita. Kita buka halaman 1 dan halaman 2. Teman-teman silahkan dibaca terlebih dahulu halaman 1 dan halaman 2-nya. Setelah itu teman-teman nanti akan ada tugas di halaman 3 membuat pertanyaan dari teks bacaan di halaman kedua. Dan hari ini kita belajar tentang sistem dalam kehidupan, atau kita membahas tentang ekosistem. Yuk, biar lebih jelasnya ada video yang harus kita tonton terlebih dahulu. Silahkan. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Ekosistem adalah materi tema 5. Nah, adapun pembahasan materi pada kali ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang apa itu ekosistem. Kemudian yang kedua tentang berbagai jenis makanan hewan. Yang ketiga menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Dan yang keempat tentang daur hidup hewan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Jadi, semua makhluk hidup di dalam ekosistem itu disebut dengan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Nah, komponen biotik ini adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, air, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada individu, kemudian yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ayam, seekor monyet, atau sebatang pohon. Nah, itulah yang disebut dengan individu. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya adalah populasi kupu-kupu. Nah, kumpulan dari beberapa kupu-kupu ini disebut dengan populasi kupu-kupu. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contoh komunitas yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan komunitas danau, di mana komunitas danau ini terdiri dari populasi ikan dan juga populasi tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, selain komponen ekosistem, ekosistem ini juga terdapat beberapa jenis-jenis.
Nah, adapun jenis-jenis ekosistem, itu yang pertama ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Nah, adapun contoh ekosistem alami yaitu ada ekosistem hutan, kemudian yang kedua ada ekosistem padang rumput, dan yang ketiga ada ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari ekosistem sawah. Nah, jadi kalian tahu sawah ini dibuat oleh manusia. Selain ekosistem sawah, contohnya ada ekosistem ladang dan juga ada ekosistem kolam. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu makanan berupa tumbuhan. Nah, makanan berupa tumbuhan ini misalnya dedaunan. Beberapa hewan memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Contohnya itu ada ulat. Selain daun, ada juga hewan yang memakan nektar. Contohnya itu lebah. Kemudian, jenis makanan yang kedua yaitu makanan berupa hewan. Ada beberapa hewan yang juga memakan hewan lainnya. Contohnya itu ada elang dan juga ada harimau. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada yang disebut dengan hewan karnivora, kemudian yang kedua ada hewan herbivora, dan yang ketiga ada hewan omnivora. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari karnivora. Nah, karnivora ini adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Atau dengan kata lain, karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, berikut ini merupakan susunan gigi hewan karnivora, yaitu disesuaikan dengan makanannya, yaitu berupa daging-dagingan. Adapun contoh hewan karnivora, yaitu yang pertama ada singa, kemudian yang kedua ada harimau, dan yang ketiga ada elang. Kemudian, jenis hewan yang berikutnya itu ada hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan lain. Berikut ini adalah susunan gigi hewan herbivora yang disesuaikan dengan makanannya, yaitu pemakan tumbuhan. Adapun contoh hewan herbivora yaitu yang pertama ada sapi, yang kedua ada burung kakatua, di mana burung kakatua ini memakan biji-bijian, dan yang ketiga ada jerapah. Jerapah makanannya adalah dedaunan. Kemudian jenis hewan yang ketiga yaitu ada hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, adapun contoh hewan omnivora yaitu ada ayam. Selain memakan biji-bijian, ayam juga memakan hewan lain, contohnya itu cacing. Kemudian yang kedua ada monyet. Selain makan pisang, monyet juga memakan hewan lain seperti tikus. Contoh hewan yang ketiga yaitu ada beruang yang juga memakan tumbuhan dan juga hewan lain. Dan yang terakhir yaitu ada simpanse. Simpanse ini memakan tumbuhan dan juga hewan lain. Nah, itulah jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Setelah kalian mengerjakan halaman 3, membuat pertanyaan dan jawaban, selanjutnya kita akan sama-sama belajar di halaman 4, yaitu membedakan komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, tadi sudah dijelaskan apa itu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sekarang teman-teman cari apa saja yang tergolong komponen biotik yang hidup dan komponen abiotik yang tidak hidup. Diisi, dicari ciri-ciri komponennya, kemudian dilengkapi. Dan selanjutnya
kita ke pembelajaran halaman 5, yaitu tentang hewan dan jenis makanannya. Teman-teman silakan baca teksnya dan kemudian jawab soalnya di halaman 6. Di halaman 6 ada sekitar 5 soal dan 1 kesimpulan yang harus dijawab. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah mengerjakan kegiatan tematik kita di hari ini. Yuk sama-sama kita akhiri pertemuan kita, belajar kita dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.